Indonesia kata Pak Presiden adalah negara paling bahagia di dunia. Alhamdulillah. Baru saja keluar sebuah survei dunia yang dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup Poll, di mana dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan luka. Mari nyanyi bersama, lenyapkan duka lara, bergembira semua. La 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 la, mari bersukaria. Siapa bilang Bapak dari Blitar, Bapak kita dari Prambanan. Siapa bilang rakyat kita lapar, Indonesia banyak makanan. Ini bukan lagu sembarangan ya. Ini lagu yang dikarang oleh Bung Karno, kemudian dinyanyikan oleh Bing Slamet, Titik Puspa, dan lain-lain. Jadi intinya bergembira. Kita harus gembira. Memang kita bangsa yang gembira. Makanan banyak, ya kan? Pekerjaan ada. Masyarakat slow, santai. Jadi survei dari Harvard itu, dari Gallup itu, ya mungkin karakteristik orang kita yang tidak terlalu mempermasalahkan hidup ini. Ya buah dari nasihat mungkin ya, dari keagamaan. Hidup sederhana, qanaah, jangan banyak angan-angan, jangan banyak nuntut, jangan pusing dengan duniawi ini. Itu bagus. Bisa kita lihat di lingkungan-lingkungan kita, ya bekerja aja. Kalau pekerjaan sulit ya nyari sampai dapat. Sampai dibelain banting tulang, siang dibikin malam, malam dibikin siang. Kepala dibikin kaki, kaki dibikin kepala. Tapi jarang yang menggerutu. Menggerutu terus kepada pemerintah misalnya, menggerutu terus kepada lingkungan, menggerutu terus kepada orang lain. Nyinyir, ngeyel, dan lain-lain itu tidak dominan di kita. Kebanyakan ya tekun aja. Mungkin sebagai sebuah takdir yang harus dirubah lah, begitu kira-kira. Dengan kerja keras, bukan dengan nyinyiran atau perilaku-perilaku stres lainnya. Sepertinya bangsa kita tidak begitu, betul? Yuk kita nyanyi lagi sekarang bareng Pak Prabowo. Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan luka. Mari nyanyi bersama, lenyapkan duka lara, bergembira semua. La 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 la, mari bersukaria. Siapa bilang Bapak dari Blitar, Bapak kita dari Prambanan. Siapa bilang rakyat kita lapar, Indonesia banyak makanan, Indonesia banyak kerjaan, Indonesia banyak perusahaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kata Pak Prabowo, orang Indonesia paling bahagia sedunia. Setuju nggak? Saya setuju. Saya setuju banget ya, setuju banget Pak ya. Apa yang tidak bisa dilakukan di negara orang, di negara kita bisa Pak. Contohnya ya, anak-anak sekolah Pak ya, belum ada SIM bisa bawa motor Pak, secara terang-terangan pakai baju seragam sekolah ya.
Dan itu memang masih kekal ada di negara kita yang sangat membahagiakan ini ya. Terus kalau kita mau pergi kemana-mana, pariwisata, menikmati keindahan alam ya, kita merasakan kebahagiaan. Ada juga orang yang mau numpang kebahagiaan. Muncullah Kang Pungli di mana-mana. Itu tanpa ada yang mencegah. Kalau di negara orang mau, nggak bisa kayak gitu Pak. Di penjara kalau di negara orang mau pungutan liar kayak gitu kan. Terus kalau kita bawa kendaraan parkir ya, tiba-tiba ada yang jual karcis Pak ya. Malahan ada yang nggak pakai karcis ya. Nggak tahu dari mana datangnya. Prit ya. Kadang 2.000, kadang 5.000, kadang 10.000 ya gitu. Bahagia bener jadi orang Indonesia itu tahu. Terus ya Pak ya, kalau kita beli lahannya, kalau kita beli tanah luas ya, kita mah bebas mau ngapain aja, termasuk nanam kelapa sawit Pak. Kelapa sawit terus mah barang mah kebanjiran ya Pak ya. Bahagia bener jadi orang Indonesia itu. Ya kan, yang penting mah kita mah ada tanah, terserah kita mau nanam apa aja gitu kan. Sampai hutan-hutan digundulin Pak sama orang tuh ya Pak ya, suka-suka dia aja, barang mah banjir Pak ya kan. Terus Pak ya, bahagia bener jadi orang Indonesia tuh karena apa? Kita orang bisa ngewarung di mana-mana ya, yang hal ini tidak terjadi di negara orang Pak. Kita mah di negara orang mah kayak gitu mah didenda Pak, nggak bisa, harus minta perizinan walaupun warung kecil sekalipun Pak ya. Makanya di orang itu tempatnya ya tersusun rapih negara di orang itu ya Pak ya. Kalau di negara kita mah yang penting mah kita mah ada tanah, buka aja warung di mana-mana, nemplok di sana, nemplok sini, malahan trotoar bisa disewain Pak. Bahagia bener di Indonesia tuh tahu. Apalagi kalau jualan agama Pak ya, laku keras kalau jualan agama Pak ya. Kita mah banyak yang beli itu kalau jualan agama ya kan Pak ya. Malah baru-baru ini Pak ya, tiba-tiba Pak ya, bisa tiba-tiba tanpa ada sertifikasi daripada Kementerian Agama bisa jadi ustadz Pak ya. Ngaku-ngaku lagi bisa Pak ngomong bahasa semut Pak. Ujub-buneng nggak ada itu, negara Arab aja nggak ada yang bisa bahasa semut Pak. Dia bisa bahasa semut Pak ya. Aduh, ini betul-betul membahagiakan tau Pak. Karena apa? Karena bisa suka-suka jadi ustadz ya Pak ya. Bisa suka-suka jadi penceramah ya. Tanpa adanya tindakan keras daripada Kementerian Agama kita Pak. Bebas pokoknya mah kita tuh hidup, kita tuh bebas, hidup kita tuh bahagia ya Pak ya. Aduh, pokoknya mah sampai ke malaikat Jibril aja bisa ditelepon Pak ya. Itu malah ditanggap Pak, ditanggap. Itu jadi membahagiakannya kan. Kalau di negara orang nggak bisa Pak, ceramah agama, nggak bisa main-main ya. Itu diselidikin dulu sertifikatnya ya. Orangnya kelulusan apa, ngajinya sampai mana. Itu harus ada dicek sama Kementerian Agamanya Pak. Di negara kita mah bebas. Itu lihat Mbah Gufron Pak, bahagia nggak? Kan? Pak Presiden terharu. Katanya Indonesia negara paling bahagia menurut survei Harvard University. Bahagia siapa, Pak? Penonton Bapak di ruangan itu? Para pejabat? Karena kalau rakyat di bawah banyak yang bukan bahagia, tapi udah gila. Saking gilanya udah gak bisa nangis, yang keluar malah ketawa pahit. Nah, mungkin itu terus dikira bahagia. Bapak kebanyakan denger yang baik-baik doang. Makanya bawahan Bapak sampai udah paham. Kirim data yang manis, yang pahit disaring. Biar atasan senyum. Dan masalahnya Pak, Bapak itu percaya. Padahal realita di luar istana lagi jungkir balik bertahan hidup. Indonesia jadi negara paling bahagia ngalahin Jepang dan Amerika. What? Jadi, berdasarkan survei Global Flourishing Studies, survei dari Harvard University dan juga Baylor University, Indonesia itu adalah negara dengan tingkatan kebahagiaan paling tinggi sedunia. Surveinya bahkan melibatkan 200 responden dari 23 negara. Katanya sih ini gara-gara budaya gotong royong dan saling membantu. Beda banget sama negara-negara maju yang individualistis. Jadi setelah Indonesia tuh ada Israel dan Filipina. Gimana, kamu setuju nggak kalau Indonesia adalah negara paling bahagia sedunia? What do you guys think about this? Komen di bawah ya. Presiden mengeluarkan statement survei dunia, jadi masyarakat atau rakyat yang ditanya paling bahagia itu ternyata ada di Indonesia, dan membuat haru presiden. Ini saya coba bahasakan positif aja dulu, karena
ya banyakin positif. Seperti contoh, pernah kalian mungkin ini pasti ingat, ada bule, wisatawan bule yang ada di Bali. Tatkala ditanya, coba tebak berapa gaji yang ada di sana. Lalu si bule ini menjawab 60 juta, 10 juta. Lalu yang bertanya itu kembali tidak mengiyakan. Lalu si bule ini menurun, ya mungkin 30 juta, setengahnya enggak juga. Lalu bule itu mukanya makin aneh, makin bingung, apakah 10 juta? Bukan juga. Dia tidak bisa menjawab. Lalu akhirnya si yang penanya ini memberikan jawabannya adalah 5-3 juta, kurang lebih seperti itu. Dan yang reaksi bule itu, dan dia terkejut kan dengan video akhirnya lah. Apakah mereka masih hidup? Nah, seperti itu ya. Ya walau alam. Nah, itu dia, jadi kebahagiaan ini yang dimaksud. Mungkin jadi banyaknya bahagia ini ada sebetulnya yang ditutupi, yaitu kerasnya hidup, penderitaan masyarakat pastinya. Dan kalau kalian tahu, ada beberapa influencer bahkan sekelas Guru Gembul ditawari untuk yang bencana ini supaya terlihat bagus-bagus. Nah, artinya survei ini tidak tahu sumbernya dari siapa. Jadi presiden ini sehingga laporannya ingin memakan yang baik-baik juga. Jadi saya positifkan bahagia karena banyaknya pahala yang akan didapat dari kezoliman yang dilakukan oleh pemerintah pusat, DPR, pemerintah, apalagi pemerintah keadilan, hukum, apalagi tentang penambangan juga, lingkungan hidup, belum lagi BUMN lagi, belum lagi kita dizolimi dari berbagai aspek pendidikan, kesehatan. Misalkan kita mestinya dapat kesehatan gratis, tapi ini enggak, mestinya dapat pendidikan gratis, enggak. Nah, jadi bahagianya itu kan, gimana enggak bahagia? Paling bahagia karena ada statement viral atau hashtag viral itu jadi masuk surga lewat WNI. Nah, ini kalian mudah-mudahan membaca ini dengan bahagia karena bisa mudah-mudahan enggak dengan rahmat Allah jalur WNI. Kita doakan sama-sama. Itulah dia kebahagiaan kita sebagai rakyat Indonesia, dan wassalam. Kalian sudah baca berita artikel ini? Prabowo terharu, Indonesia menjadi nomor 1 negara paling bahagia di dunia. Kita harus memberikan apresiasi. Saya nggak tahu nih harus sedih apa senang. Wow, pokoknya mah kalian tetap harus tersenyum. Walaupun keadaannya tidak seperti itu, tapi rakyat harus tersenyum terus dan bahagia. Karena ini sudah survei dunia. Walaupun saat ini harga-harga pangan semakin tinggi, bayar pajak semakin tinggi, bayar listrik tinggi, bayar biaya pendidikan tinggi, bayar biaya kesehatan tinggi, yang rendah hanya gaji dan guru honor. Akan tetapi kita harus tersenyum, terlihat bahagia demi membahagiakan presidennya. Sebenarnya yang bahagia itu pejabatnya atau rakyatnya di Indonesia. Terus yang jadi pertanyaan adalah, yang disurvei itu pejabat atau rakyat? Kalau pejabatnya yang disurvei, otomatis mereka udah bahagia karena hidupnya difasilitasi oleh negara. Apalagi kalau yang disurveinya itu adalah para koruptor. Wow, mereka udah sangat bahagia sekali karena hukuman para koruptor itu adalah lebih ringan dibanding dengan orang yang maling ayam. Pada tahun 2024, survei membuktikan negara paling bahagia rakyatnya yaitu negara Finlandia dengan posisi nomor 1. Sedangkan Indonesia berada di nomor 80. Kok tiba-tiba sekarang bisa jadi nomor 1 ya? Untuk membuktikan rakyat Indonesia bahagia atau tidak, kita polling jejak pendapat survei. Apakah benar kalian netizen rakyat Indonesia benar-benar bahagia atau pura-pura bahagia? Silakan isi survei berikut ini. Salam akal sehat.